Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أيها الإخوة في الله أعزني الله وإياكم. Segenap para jamaah Masjid Khadijah yang semoga senantiasa kita dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita senantiasa mendapatkan penjagaan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala macam keburukan, dari segala macam fitnah dan mara bahaya serta petaka di dunia dan di akhirat. Baik, ahibati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan kitab Fiqhul Asma'il Husna, Fikih Asma'ul Husna, yaitu sebuah kitab yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafidhahumallahu ta'ala. Suatu buku yang mengupayakan seorang hamba untuk dapat mendalami, untuk bisa menyelami begitu luasnya makna-makna dan kandungan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terindah. Malam ini ahibati fillah, kita memasuki pembahasan yang baru, bagian yang ke-77. Nama Allah Subhanahu wa taala As-Sittir. Nama Allah As-Sittir, Allah Maha menutupi. Allah Maha menutupi. Baik, seperti biasanya di awal pembahasan Syekh Abdul Razak akan menyebutkan terlebih dahulu dalil-dalil isbat untuk menetapkan sah tidaknya nama ini dinisbatkan, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan warada hadzal ismu, nama ini, nama As-Sittir, As-Sittir ya. Juga ikhwafillah, sebagian orang ya ada yang menamakan mungkin putranya Abdus Sattar, Sattar ya, Sattar yang artinya juga maha menutupi, maha menutupi ya. Tapi yang sahih adalah Sittir, bukan Sattar ya. Sittir maha menutupi, seperti yang dibahas di bagian yang ke-77 ini. Nah, kata beliau, nama ini tercantum fi hadis Ya'la bin Umayyah radhiyallahu an, tercantum dalam hadis sahabat Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu.
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yaghtasilu bil barazi bila izar. Rasulullah pernah melihat seorang laki-laki yang mandi di tempat terbuka, di tanah lapang, tanpa memakai sarung atau penutup. Nah, ini sebenarnya hadisnya sudah kita lewati pada saat membahas nama yang sebelumnya, yaitu Al-Hayy. Karena dia satu hadis, ya, disebutkan dalam satu hadis Al-Hayy dengan As-Sitir. Makanya dalilnya diulangi lagi. Rasulullah melihat seorang laki-laki mandi di tempat terbuka, ya, semacam tanah lapang, tanpa ada penutup, ya, izar, sarung, ya, pokoknya tidak menutup diri. Fasa'idal mimbar. Lalu Nabi SAW naik ke atas mimbar, fahamidallaha wa asna alaih. Lalu beliau memuji Allah dan menyanjungnya, yakni membuka khutbah ataupun nasihat beliau dengan puji-pujian dan sanjungan kepada Allah Azza wa Jalla. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau berkata, innallaha azza wa jalla hayyun sittir. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla maha malu lagi maha menutupi. Ya, inilah tadi sudah dilewati hadis ini untuk dalil nama Allah Al-Hayy. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla maha pemalu lagi maha menutupi. Yuhibbul hayya was-sitra. Allah menyukai sifat malu dan menutup diri. Allah menyukai sifat malu dan menutup diri. Fa idza ghtasala ahadukum falyastatir. Maka apabila salah seorang di antara kalian mandi, maka hendaknya dia menutup diri. Hadis, ya, sudah lewat takhrijnya riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i. Nah, ya, jadi jamaah sekalian, dari dalil ini, dari hadis ini tidak perlu diragukan lagi bahwa nama Allah Subhanahu wa taala As-Sitir sabit, sah, sahih, dan sudah valid sebagai salah satu dari nama di antara Al-Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terindah. Baik. Wa rawa Ibnu Abi Hatim fi tafsiri. Selanjutnya, Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullahu taala meriwayatkan di dalam tafsirnya, wal Baihaqi fi Sunanil Kubra. Demikian juga Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunanul Kubra, an Ikrimah an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna rajulaini sa'alahu. Ada dua orang pernah bertanya kepada Nabi sallallahu pernah bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anil istizani fi thalasi auratin allati amara Allahu biha fil Quran. Ada dua orang bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang tiga aurat. Tiga aurat, tiga waktu, tiga keadaan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Ini yang dimaksud jamaah sekalian, ikhwah fillah, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur ayat 58. Ya. Catat di situ bahwa yang dimaksud adalah
Surat An-Nur ayat 58. Karena di sini tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan 3 aurat itu. Ada di surat An-Nur ayat 58. Maksudnya 3 aurat ya sekalian adalah 3 waktu di mana umumnya orang di 3 waktu dan keadaan ini auratnya tidak tertutup dengan sempurna. Ya. Artinya orang umumnya berpakaian dengan pakaian yang minim dan umumnya menyingkap aurat di 3 waktu itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu", wahai orang-orang yang beriman, "liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum", hendaknya meminta izin hamba sahaya yang kalian miliki, "walladzina lam yablughul huluma minkum", dan orang-orang atau anak-anak yang belum sampai ke usia baligh, salasa marrat, 3 kali, 3 waktu. Ya, inilah yang dikatakan nanti 3 aurat. Jadi budak atau hamba sahaya di masa dahulu, di masa perbudakan, ya, atau pembantu di rumah, demikian juga anak-anak yang masih kecil belum sampai ke usia balik, kadang ketika masuk ke ruangan orang tuanya itu istilahnya ya nyelonong begitu saja. Ya, sementara rumah pada waktu itu karena kurangnya ya harta, rumah pada saat itu umumnya tidak ada pintunya, tidak ada tirainya, tidak ada gordennya. Nah, dan di 3 waktu ini umumnya orang-orang ya berpakaian tidak lengkap. Nah, 3 waktu itu Allah sebutkan, pertama min qabli salatil fajr, sebelum salat subuh. Ya, sebelum salat subuh. Karena sebelumnya ini adalah waktu orang tidur istirahat. Ya, umumnya orang ketika tidur tidak berpakaian lengkap. Ya, pakai baju tidur yang minim, yang tipis, apalagi suami istri. Ya. Ini min qabli salatil fajr. Yang kedua, wa hina tad'una thiyabakum minadh-dhahirah, ketika kalian menanggalkan pakaian kalian di waktu zuhur. Nah, siang hari juga waktu biasa orang beristirahat, apalagi cuaca panas, gerah, sehingga orang umumnya ya berpakaian yang seadanya saja, yang minim karena gerah. Nah, dan yang ketiga, wa min ba'di sholatil isya, dan sesudah sholat isya. Nah, ini juga adalah karena waktu orang sudah akan beristirahat. Ya, kita akan menanggalkan pakaian yang formal biasa kita pakai saat bertatap muka dengan atau berjumpa dengan orang lain. Ya, kalau sudah di rumah kita tanggalkan pakaian yang lengkap. Umumnya orang sudah berpakaian yang tidak lengkap lagi. Salasu auratil lakum, kata Allah. Nah, inilah Allah namakan salasu auratil lakum, 3 aurat bagi kalian, yaitu 3 waktu atau keadaan di mana kerap kali aurat kalian itu tersingkap. Karena tadi pakaian ya tidak lengkap atau pakaian minim di 3 waktu ini. Nah, Allah perintahkan di ayat ini, surat An-Nur ayat 58, pembantu-pembantu atau di masa dulu adalah budak ya yang sering masuk ke ruangan majikannya untuk membersihkan ya ruangan majikannya, memang itu adalah tugasnya, harus minta izin dulu sebelum masuk di 3 waktu ini ya. Khususnya anak-anak juga yang belum paham ya, kadang yang namanya anak-anak nyelonong saja masuk ya. Nah, ini juga dianjurkan untuk meminta izin di 3 waktu ini. Nah, asar ini, jadi ada 2 orang bertanya kepada Ibnu Abbas tentang minta izin di 3 waktu ini yang telah Allah perintahkan di dalam Al-Quran, yaitu tadi surat An-Nur ayat 58. Faqala Ibnu Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata,
Innallaha sittirun yuhibbus sitra. Sesungguhnya Allah itu maha menutupi. Sesungguhnya Allah itu maha menutupi dan suka perihal menutupi. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala suka kalau kita berhijab, wanita berhijab, ya, rumah-rumah ditutupi, ya, dijaga dari pandangan orang lain. Itu Allah Subhanahu wa taala menyukai hal itu. Yuhibbus sitra. Dan juga diantara maknanya nanti yang akan diuraikan dalam kandungan nama as-sittir ini adalah menutupi aib. Ya, menutupi aib, aib diri sendiri dan juga aib orang lain. Kemudian Ibnu Abbas bercerita, asal muasal minta izin di 3 waktu ini, kanan nasu laisa lahum suturun ala abwabihim. Dulu orang-orang tidak ada siter, tidak ada tirai di rumah, di pintu-pintu mereka, tidak ada gorden di pintu-pintu mereka. Wala hijalun fi buyutihim. Mereka juga tidak punya, ya, sama tirai, gorden, tabir atau apa saja namanya di rumah-rumah mereka. Farubbama faja'a ar-rajula khadimuhu aw waladuhu aw yatimuhu fi hajri. Terkadang seseorang, ya, dikagetkan tiba-tiba oleh pembantunya, oleh anaknya, atau oleh anak yatim yang dalam asuhannya, ya, wa huwa ala ahli, dan dia sedang bersama dengan keluarganya. Ya, dia sedang bersama dengan keluarganya. Bisa jadi dia sedang, ya, melakukan aktivitas hubungan suami istri. Nah, tiba-tiba pembantunya nyelonong masuk, anaknya juga nyelonong masuk. Ya, dulu seperti itu keadaannya, karena, ya, rumah-rumah tidak ada tirainya, tidak ada gordennya. Fa'amarahumullahu ayyasta'zinu fi tilkal aurat allati sammallah. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka supaya mereka meminta izin di 3 waktu aurat yang Allah Subhanahu wa taala namakan tadi. Salasu auratil lakum. Nah, itu Allah beri nama memang 3 waktu itu 3 waktu aurat. Karena tadi alasannya itu adalah waktu di mana, ya, kerap kali aurat seseorang itu tidak tertutup dengan sempurna. Summa ja'allahu ba'du bis-sutur. Kemudian sesudah itu Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya, dengan nikmat-Nya, ya, mendatangkan orang sudah bisa berpikir bagaimana membuat tirai di rumahnya, gorden, tabir dan semacamnya di depan pintunya. Nah, ini karunia Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Allah berikan kelimpahan rezeki. Makanya lanjutannya fabasatallahu alaihimur rizqa. Allah bentangkan rezeki untuk mereka. Ya, Allah bentangkan rezeki untuk mereka, lapangkan rezeki untuk mereka. Fattakhadus sutur wattakhadul hijal. Akhirnya mereka pun bisa membeli, bisa membuat tirai-tirai, gorden-gorden di rumah-rumah mereka. Subhanallah, ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Orang akhirnya berpikir, ini bagaimana untuk, ya, memberikan rasa aman untuk keluarga, rasa nyaman untuk keluarga. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dengan, ya, perkembangan zaman di zaman kita sekarang ini. Nah, kita bisa membuat pagar rumah kita yang tinggi, macam-macam pagar, teralis dan sebagainya sebagai bentuk pengaman. Subhanallah, ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah lapangkan rezeki kita untuk bisa, ya, menutup rumah kita lebih aman, nyaman, ya, dan terjaga, ya, dari keluarga kita, wanita-wanita yang ada di rumah kita dari tersingkapnya aurat mereka. Nah, ini karunia rezeki yang Allah berikan kepada manusia. Fara'an nasu anna dzalika qad kafahum minal isti'dzani alladhi umiru bih. Sehingga orang-orang pada saat itu pun memandang
bahwasanya hal tersebut sudah mencukupi mereka dari meminta izin yang diperintahkan. Artinya dengan ada tirai, ada pintu, ada gorden, itu sudah cukup sebagai pengganti meminta izin. Ya. Tapi tentu saja jamaah sekalian, walaupun sudah ada pintu dan tirai, ya tetap adab ketika kita akan memasuki rumah orang lain. Ya, demikian juga anak-anak ketika akan memasuki ruangan pribadi, ruangan ayah, ibu, ya, itu adabnya tetap harus meminta izin, khususnya di 3 waktu ini. Ya, khususnya di 3 waktu ini. Dengan alasan tadi, ini adalah waktu yang kerap kali aurat seseorang tidak tertutup dengan sempurna. Nah, sahhaha isnadahu Ibnu Katsirin fi tafsiri. Athar Ibnu Abbas ini disahihkan sanadnya oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, was-Suyuti fi Durril Mansur, dan oleh Al-Imam As-Suyuti di kitab beliau Ad-Durrul Mansur. Ini kitab tafsir bagus karya Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala, Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu taala. Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'tsur. Inilah 2 dalil yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak. Pertama hadis Ya'la bin Umayyah tadi, kemudian ditambahkan sebuah asar sahih dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu kita bisa tetapkan dan bisa kita pastikan di antara nama Allah adalah As-Sittir, Allah Maha menutupi. Tapi sekarang beralih jamaah sekalian ikhwafillah ke makna global daripada nama As-Sittir. Kandungannya apa? Makna dari nama Allah Subhanahu wa taala Maha menutupi, As-Sittir. Kata beliau hafizahullah, was-sittir ay as-satirul ladzi yasturu ala ibadihi katsira. As-Sittir adalah yang Maha menutupi, yang banyak menutupi hamba-hambanya, yaitu dalam hal aib-aib dan kekurangan-kekurangan para hambanya. Ya. Jadi ini dulu yang masalah yang ada di benak kita. Kalau menyebut nama As-Sittir atau kita mau berdoa dengan nama As-Sittir, ya, hadirkan dalam benak kita Allah Maha menutupi aib-aib dan kekurangan kita. Dan ini termasuk sesuatu yang harus senantiasa kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada di antara kita yang bersih dari dosa dan kesalahan. Ya. Makanya di antara doa yang biasa dibaca, Allahumma asturni bisitrikal jamil. Ya Allah, tutuplah diriku dengan penutupmu yang indah. Ya. Karena dosa-dosa kita jamaah sekalian seperti yang dikatakan oleh kaum salaf, "Lau kana lidzunubi raihatun lama jalasana ahadun." Kalau sekiranya dosa-dosa itu punya bau, punya aroma yang tercium, niscaya tidak ada seorang pun yang ingin duduk bersama kita. Ya, pasti mereka akan menjauh. Kita banyak dosa. Ini karunia Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa-dosa kita, tidak membongkar aib kita di hadapan khalayak. Maka ini makna secara global nama As-Sittir, dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha menutupi dosa-dosa, aib-aib, kekurangan-kekurangan banyak dari hambanya. Wala yafdahuhum fil masyahid, dan Allah Subhanahu wa taala tidak membongkar aib-aib mereka di depan banyak orang. Ya. Itu tadi seperti yang dikatakan oleh kaum salaf. Ya, kalau sekiranya dosa ini punya bau, punya aroma yang tercium, tidak ada orang yang mau duduk dengan kita. Tidak ada orang yang mau duduk dekat-dekat dengan kita. Mereka akan menjauh. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala dengan ya maha santunnya, maha dermawannya, maha baiknya dia menutupi aib-aib kita.
alladzi yuhibbu min ibadihi sitra ala anfusihim. Nah, di antara makna as-satir, as-sittir, Allah as-satir, dia Allah Subhanahu wa taala menyukai dari hamba-hambanya, si hamba itu juga menutupi aib dirinya sendiri. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyukai perihal as-sitr, menutupi aib, baik aib kita, aib diri kita sendiri. Allah suka kita jangan bongkar aib kita. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala telah menutupi aib kita, jangan kita ceritakan kepada orang lain. Ya. Dan inilah biasa bahayanya yang namanya nostalgia. Ya. Saya bilang nostalgia bukan nostalgia. Ya, orang menceritakan, ya, wah saya dulu di zaman SMA, ya, playboy, ya, pacarnya banyak, sampai melakukan zina gini dan saya diceritakan dan bangga dengan, ya, cerita-cerita di masa lalunya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menutupi aibnya, dia sendiri yang membongkar aibnya. Nah, ini tidak boleh, kecuali dengan maksud tujuan berkonsultasi, minta fatwa kepada alim ulama, kepada ustaz. Saya dulu begini ustaz, ya, apa yang saya lakukan? Nah, sebagaimana sahabat-sahabat yang pernah terjerumus ke dalam dosa zina, datang kepada Rasulullah minta ditegakkan hukum pidana, hukum had kepada mereka. Ya, ada perempuan, ya, al-Ghamidiyah, berzina, datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tahhirni, bersihkan aku, ya, bersihkan aku. Itu pun Rasulullah tidak langsung mengeksekusi, disuruh pulang dulu, farji'i wastaghfirillah wa tubi ilallah, pulang kamu, ya, sudah istighfar saja, bertaubat kepada Allah, dosamu antara kamu dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak usah dibongkar. Ya, tapi ya, karena wanita itu merasa dihantui dengan perasaan bersalah, dia datang lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, tahhirni. Datang terus berulang kali sampai dia mengaku bahwa dia telah hamil dari hasil perzinahan. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, singkat cerita kemudian akhirnya, ya, Rasulullah merajam wanita tersebut. Ya, ditunggu dulu, ya, itu pun setelah berproses, dia hamil, ditunggu sampai melahirkan. Ya, habis melahirkan dia datang lagi, ya Rasulullah, saya sudah melahirkan, bersihkan aku, tegakkan hukum had kepadaku. Disuruh pulang lagi, sampai anakmu besar, kamu susukan dulu anakmu. Subhanallah. Ya, artinya Rasulullah tidak langsung juga menjatuhkan hukuman kepada wanita tersebut. Kasih dulu prosesnya, tahapannya. Nah, ini tidak apa-apa, dia datang mengaku, menceritakan dia telah hamil dari perzinahan, karena tujuannya adalah iqamatul had, menegakkan hukum had, hukum pidana Allah Subhanahu wa taala, pidana syariat. Ya. Ada juga Ma'iz bin Malik. Ya, Ma'iz bin Malik radhiyallahu an. Sama kasusnya dengan perempuan tadi. Ya. Berzina, datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tahhirni, wahai Rasulullah, bersihkan aku. Disuruh pulang dulu, irji', pulang, wastaghfirillah, istighfar saja kepada Allah, wa tub ilaihi, bertaubat kepadanya. Ma'iz menyingkir, bersembunyi dari Rasulullah, tapi tidak jauh, tidak lama dia datang lagi, disuruh pulang lagi, minta lagi, ya Rasulullah, bersihkan aku, disuruh pulang 3 kali, kali keempat baru kemudian Rasulullah bertanya, saya bersihkan kamu dari hal apa? Dari zina, wahai Rasulullah. Ya, berzina, dia telah berzina. Nah, kemudian singkat cerita dia dirajam juga, ya, dirajam oleh Nabi SAW. Dan sesudahnya Nabi mengatakan, menjelaskan keutamaan, ya, Ma'iz bin Malik radhiyallahu an, innahu qad taba taubatan law qusimat ala umma lawasi'athum. Sungguhnya Ma'iz ini telah betul-betul sempurna taubatnya, yang kalau sekiranya taubatnya itu dibagikan kepada banyak orang, niscaya taubatnya itu mencukupi mereka. Ya,
Dia ingin betul-betul sempurna dalam taubatnya sehingga tidak diazab lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Makanya dia datang untuk minta ditegakkan hukum had kepada dirinya. Nah, ini boleh. Ya, dia membuka aibnya dalam rangka ditegakkan hukum had kepadanya. Nah, itu pun tadi Rasulullah mengatakan kalau tidak ada orang tahu antara kamu dengan Allah saja sudah kamu bertaubat, istighfar, jangan dibuka aibnya. Karena Allah Subhanahu wa taala yuhibbus sitr, menyukai seorang itu menutupi aibnya. Nah, kita lanjutkan. Ya, masih makna secara global. Jadi makna as-sitir, Allah Subhanahu wa taala menyukai hamba-hambanya itu ketika berbuat dosa, masa lalunya masa yang kelam, ya. Itu dia menutupi dirinya, jangan dia membongkar aibnya. Ma yafdahuhum wa yukhzihim wa yushinuhum. Allah Subhanahu wa taala menyukai hamba-hambanya menutupi aib-aib diri mereka, jangan sampai membongkar aibnya tersebut, membuat mereka malu di hadapan banyak orang, membuat mereka sedih, menghinakan diri mereka di hadapan orang. Jangan. Wa hadza fadlun minallahi wa rahmah. Dan ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmat darinya. Wa hilmun minhu subhanahu wa karam. Dan ini adalah bagian dari kesantunan Allah Subhanahu wa taala dan kedermawanannya. Fal 'abdu qad yufariqu syai'an minal ma'asi wal atham. Seorang hamba terkadang dia mengerjakan sesuatu dari maksiat dan dosa, ma'a faqrihi syadidi ila rabbih subhanahu. Bersamaan dengan itu dia sangat fakir, dia sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta innahu la yumkinuhu an ya'siya illa an yataqawwa 'alaiha bi ni'amillahi 'alaihi. Bahkan terkadang seorang hamba itu tidak memungkinkan, tidak bisa dia berbuat maksiat melainkan dia menguatkan dirinya dengan nikmat-nikmat Allah. Ya, itulah kelemahan kita. Kita tidak mungkin melakukan dosa dan maksiat melainkan dengan bantuan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, pencuri misalnya, dia mau pergi mencuri, dia mau pergi merampok, ya, atau pembunuh. Kalau dia lagi sakit, ya, dia lagi sakit, tidak bisa dia melaksanakan aksinya, ya. Bahkan dia mungkin akan makan dulu sebanyak-banyaknya supaya menguatkan badannya, ya. Dia akan memfitkan dirinya supaya bisa lancar aksinya. Dia menguatkan dirinya dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala sebelum melakukan aksi kemaksiatannya dan kedurhakaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna perkataan beliau, seorang hamba terkadang berbuat satu dosa, maksiat, di waktu yang bersamaan dia sangat fakir, sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia tidak mampu untuk melakukan maksiat tersebut melainkan dia menguatkan dirinya dengan nikmat-nikmat Allah yang Allah limpahkan atasnya. Bisam'i, dengan pendengaran, ya, pendengarannya harus kuat. Ya, kalau dia tuli bagaimana dia bisa kontak-kontakan dengan temannya, ya, satu timnya dalam aksi kejahatannya misalnya. Ya, ini nikmat Allah Subhanahu wa taala, pendengaran. Wal basar, juga penglihatan. Ya. Dia mau merampok, mencuri tapi buta misalnya, akan ketangkap dengan orang rumahnya. Wal yad, dengan tangan, wal qadam, kaki, wasihhati, kesehatan, wal mal, bahkan dengan harta. Ya, lihatlah para penjahat mereka, ya, yang berkomplotan melakukan aksi kejahatan. Sudah ada yang nunggu pakai mobil, pakai motor, ya, yang satunya ya mencuri kemudian nanti lari langsung loncat di atas motornya. Harta kan, ya, dia bermaksiat dengan bantuan harta, dan harta itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Demikianlah kekurangannya kita.
Demikianlah kefakirannya kita. Ya, kita bermaksiat kepada Allah, ya, dalam keadaan kita juga menikmati nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita tidak bisa bermaksiat itu kecuali dengan menikmati nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wa nahwi dzalik dan lain sebagainya. Baik, jadi di paragraf ini ikhwah fillah jamaah sekalian, ya, yang sudah selesai satu paragraf. Ini adalah menjelaskan makna secara global nama As-Sitir. Ya, Allah Maha menutupi. Allah Maha menutupi. Jadi tatkala kita membaca doa yang maknanya kita mohon agar Allah Subhanahu wa taala menutupi aib-aib kita, dosa-dosa kita di masa yang lampau, dan tidak membongkarnya, membuka kedok kita di hadapan banyak orang, kita hadirkan makna ini. Ya, kita hadirkan makna ini. Kita beralih ke bagian berikutnya. Wa Rabbu subhanahu, Allah Subhanahu wa taala ma'a kamali ghinahu anil khalqi kullihim. Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan maha kaya, maha cukupnya Allah Subhanahu wa taala dari semua makhluknya, wa an ta'atihim wa ibadatihim, dan maha sempurnanya Allah Subhanahu wa taala, ya, maha cukupnya Allah Subhanahu wa taala dari semua makhluknya dan dari ketaatan mereka dan ibadah mereka. Artinya Allah tidak butuh ketaatan kita, tidak butuh ibadah kita. Ya, ibadah yang kita lakukan jamaah sekalian, ketaatan yang kita lakukan itu adalah untuk kita sendiri, kemaslahatan buat kita sendiri, kemaslahatan untuk kita sendiri. Ya, semua ibadah, kita sholat, kita zakat, kita baca Quran, kita berangkat haji, itu adalah kita sedekah, itu adalah maslahatnya buat kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala maha kaya dan tidak membutuhkan ibadah kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Allah mengatakan, ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu minhum ayyut'imun. Aku tidak menginginkan dari mereka rezeki, dan aku tidak menghendaki mereka memberi makan kepadaku. Ya, Allah yang memberikan kita rezeki. Allah tidak mengharapkan sesuatu, tidak diuntungkan dengan ibadah kita dan ketaatan kita, sebagaimana Allah juga tidak dirugikan dengan pembangkangan, dengan kedurhakaan, bahkan dengan kekufuran hamba-hambanya. Kalau semua hamba-hamba Allah ini kufur, ya, membangkang, tidak ada satupun yang taat, Allah Subhanahu wa taala tetap maha mulia, Allah Subhanahu wa taala tetap maha kaya, tidak mengurangi sedikit pun dari kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya yang maksud dari kalimat ini. Yukrimu 'abdahu wa yasturuhu. Allah memuliakan hambanya dan menutupinya, wa yastahyi min hadkihi wa fadihatihi, dan Allah Subhanahu wa taala malu untuk membongkar aib hambanya. Ya, karena tadi Allah itu menyukai menutupi aib hambanya, sebagaimana Allah menyukai si hamba itu menutupi aibnya sendiri, Allah juga suka menutupi aib hambanya. Wa ihlalil uqubati bih, dan Allah Subhanahu wa taala malu untuk menimpakan hukuman siksaan kepada hambanya. Wa yuqayyidu lahu min asbabis satr, dan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan dan memudahkan sebab-sebab si hamba itu menutupi aibnya sendiri. Ya. Jadi jamaah sekalian, Allah menyukai hamba itu menutupi aibnya. Allah juga menyiapkan, memudahkan. Ada langkah-langkah, ada tahapan-tahapan, ada progresnya. Allah Subhanahu wa taala ya mempersiapkan hambanya itu untuk dia menutupi aibnya sendiri. Di antaranya adalah syariat.
Ya, syariat bagian dari sebab, ya kan? Dan syariat Allah adalah si hamba itu menutupi aibnya, kecuali dalam kondisi yang kita sebutkan tadi, konsultasi seseorang untuk menjelaskan hukum yang ada tidak akibat hukumnya, seperti juga kisah sahabat yang berhubungan suami istri di siang hari Ramadan. Ya, dia datang kepada Rasulullah karena ada konsekuensi hukum di balik itu. Bagaimana status puasanya? Tentu dia harus cerita. Ya Rasulullah, halaktu waqa'tu 'ala imra'ati fi nahari Ramadan. Ya Rasulullah, ya saya telah melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan. Dia membongkar aibnya dalam rangka apa? Ya, tahu hukumnya, cari kepastian hukumnya dari tinjauan syariat. Karena ada akibat hukum dari orang yang menodai kesucian bulan Ramadan dengan hubungan intim suami istri. Nah, ini tidak apa-apa. Tapi sebab-sebab syar'i asalnya seorang itu adalah menutupi aibnya. Nah, ini Allah mudahkan, Allah berikan ini jalan-jalan untuk seorang hamba menutupi aibnya. Wa yuwaffiquhu lin-nadami wat-taubah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadanya, ya, untuk menyesal dan taubat. Nah, ini diantaranya juga Allah campakkan, Allah sematkan di hati hambanya perasaan menyesal, an-nadam. Ya, pasti kita ada perasaan menyesal habis berbuat dosa, perasaan menyesal. Ya, perasaan menyesal. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sematkan ini di dalam diri hambanya. Ini perangkat sudah Allah siapkan di dalam diri kita. Ada rasa menyesal, an-nadam. Kemudian kita bertaubat. Ya, istighfar, taubat. Bahkan ada syariat salat taubat yang akan menghapuskan dosa. Ya, kemudian diberikan waktu-waktu mustajabnya doa untuk beristighfar. Nah, ini semua Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk hambanya supaya hamba itu jangan membongkar aibmu sendiri kepada orang lain. Ya, jangan ceritakan aibmu kepada orang kecuali dalam kondisi tadi, minta fatwa dan sebagainya. Ya, antara kamu dengan Allah Subhanahu wa taala, istighfar, taubat. Wa ya'fu anhu wa yaghfir lahu, sehingga dia meminta maaf kepada Allah, sehingga Allah memaafkannya dan Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Nah, sampai jamaah sekalian, kita cukupkan sampai di sini. Biasa ditanyakan kepada para ulama, seorang wanita yang sudah akan menikah, kemudian dia sebenarnya tidak perawan lagi, apakah dia harus menceritakan ketidakperawanannya itu kepada calon suaminya? Nah, fatwa para ulama adalah tidak, jangan. Ya, jangan dia ceritakan, ini bagian dari aib. Ya, bagian dari aib. Dia jalani saja pernikahan apa adanya. Kalau yang penting dia betul-betul bertaubat, ya. Ya, yang penting dia betul-betul bertaubat. Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, dan sesudah itu dia menjaga kehormatan dirinya. Ya, dia jalankan saja, dia jalani saja pernikahan itu. Tidak usah dia sampaikan kepada calon suaminya. Ya, dan itu tidak dikatakan al-ghish atau at-tadlis. Ya, tidak dikatakan menipu atau mengelabui, kecuali kalau sebelumnya suami menanyakan. Nah, lain halnya. Tapi kalau suaminya atau calon suaminya tidak menanyakan, tidak perlu dia ceritakan, karena itu dia membongkar aibnya sendiri. Allah Subhanahu wa taala menyukai seorang itu menutupi aibnya. Nah, justru karena ada juga kejadian, ya, seorang yang akan menikah kemudian ternyata sudah pecah selaput darahnya, ya, tidak virgin lagi, virginitas sudah tidak perawan lagi. Dia datang konsultasi ke dokter, kemudian dokter menyarankan menjahit kembali selaput, ya, darahnya tersebut. Ya, dijahit lagi supaya ya seperti perawan lagi. Justru ini kata para ulama, ini tipu-tipu. Ya, justru ini yang tipu-tipu kalau seperti ini. Ya, karena dia seolah-olah menampakkan dirinya sebagai seorang yang masih perawan, padahal kenyataannya tidak. Ya sudah, jangan dia bongkar aibnya, dia jalani saja pernikahan itu
Ya, dan sambil memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menutupi aibku. Ya, dari suamiku, dari keluarganya, dari orang lain. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha sitir, Allah dia hadirkan, ya Allah sitir, ya sitir, usturni, ya sitir, usturni bisitrikal jamil. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala ditutupi aibnya. Ya. Tapi kalau sudah dia upayakan itu, kemudian ya di belakang hari ketahuan oleh suaminya, itu terserah suaminya. Kalau dia mau mempertahankan istrinya, ya dengan dia melihat istrinya sudah betul-betul bertaubat, ya dia pertahankan. Tapi kalau sesudah itu dia melihat gelagat yang mencurigakan, istrinya masih sering kontak-kontak dengan laki-laki lain, chat dengan laki lain, ini ada tanda-tanda tidak bertaubat, ya dia sebaiknya menceraikan istri yang seperti itu. Itu kurang lebih fatwa-fatwa ulama kita jika ditanya perihal seorang wanita yang sudah pecah keperawanannya sebelum menikah, ya asalnya dia menutupi aibnya, jangan membongkar aibnya, karena seperti pembahasan kita, Allah Subhanahu wa taala sitir, yuhibbus sitra, menyukai perihal seorang menutupi aib dan kekurangannya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala yang Maha menutupi as-sitir, menutupi kekurangan-kekurangan kita. Allahumma asturna bisitrikal jamil, Allahumma asturna bisitrikal jamil, Allahumma asturna bisitrikal jamil. Sampai di sini haibati fillah kajian kita untuk malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.